Jadi sepertinya dia juga ingin mencoba dengan anak itu bagaimana. Lalu di samping itu mungkin saja uang lebih berperan. Jadi ini dua hal yang berperan. Tapi sekarang kalau kita lihat segi keuangan sekarang itu memang kurang baik ya. Jadi banyak yang mencari penghasilan terserah legal atau tidak legal. Tapi di samping itu adalah norma manusia. Norma pada umumnya mereka sudah tidak memperdulikan apa yang boleh, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jadi, tapi sekarang khusus dalam hal ini kita bayangkan dia melakukan dengan anak-anaknya sendiri. Kalau dilakukan dengan anaknya sendiri, kan juga banyak juga yang menolak. Karena sebelumnya dia juga video telanjang. Ya mungkin dapatnya lebih murah, tapi tetap saja itu dapat uang. Jadi kok tidak ada masalah yang kurang baik dalam hal seksualnya, maka dia juga tidak akan melakukan dengan anak. Jadi sepertinya dia juga ingin mencoba dengan anak itu bagaimana. Lalu di samping itu mungkin saja uang lebih berperan. Jadi ini dua hal yang berperan. Tapi uangnya seberapa, jelas uang itu sangat besar bagi dirinya. Lalu kita lihat lagi, apakah betul ini baru pertama kali atau ini beberapa kali dan satu kali ini diekspos. Ya, tapi ini kan mudah mengingat bahwa ini dianggap suatu penyakit karena dia mengumbar tubuhnya dengan orang lain melalui video. Itu bisa dikatakan gangguan dalam kejiwaannya gimana? Jelas dia juga terganggu, bisa bayangkan dia jadi semacam foto model kan. Foto model itu ya tetap ada suatu gangguan. Dia tidak begitu normal, tapi bukan berarti dia sampai pada taraf sakit jiwa. Tapi tetap saja dia tidak normal sampai berani mengumbar fotonya dalam keadaan telanjang. Dan terus dengan kondisi seperti ini anaknya kan artinya sempat merasakan apa yang ibunya itu melakukan. Ini kalau dari sudut pandang Bunda ini seperti apa? Sekarang kita lihat apakah ini pertama kali atau ini sering. Kalau ini pertama kali dan tidak terjadi lagi, maka efeknya juga tidak terlalu besar. Karena kita juga tidak tahu sampai seberapa jauh sih keseriusan yang dilakukan. Apakah lebih banyak untuk uangnya dan persentase untuk seksnya kecil atau 50-50. Itu yang kita nggak tahu. Kalau misalnya 50-50, maka mungkin berikutnya dia tetap akan lakukan. Kalau psikologis apa yang diterima terburuknya kepada anak ini nanti kelak udah besar? Terburuknya kalau dia lakukan secara lebih rutin. Kalau dia melakukan secara lebih rutin, maka besarnya anak itu juga kurang bisa menikmati karena dia terbiasa cukup dengan cara seperti itu, di mana dia belum mempunyai gairah seks sebagaimana orang dewasa. Apakah di kemudian hari dia juga stop, puas hanya dengan hal yang sepintas lalu dan tidak memperhatikan masalah kebutuhan seksual yang sebenarnya pada pria. Tapi ini mungkin ada terganggu gak? Di saat dia besar melihat beritanya, pernah melihat jejak digitalnya, melihat bahwa dulu kecilan masih kecil dia trauma seperti apa ya, gimana? Karena apakah dia akan melihat, karena ini puluhan tahun kan, apakah betul masih akan ada? Kalau masih ada, maka tergantung loh. Dia misalnya ada sesuatu kepuasan yang kurang, maka akan mempersalahkan ibunya. Tapi mungkin setelah lebih dari 10 tahun, jejak digital itu sudah tidak ada. Ada treatment khusus nggak Bu untuk melakukan, katakan ini dilakukan sering? Pertama, harus dilepas untuk tidak dilakukan lagi. Lalu baru nanti diberikan pengarahan
tapi saat ini masih terlalu kecil untuk diberikan pengarahan. Karena belum masih Secara orang lain mungkin tidak berani gitu, meskipun dibayar. Ini mungkin berlebihan apa gimana sih, kelainannya mungkin Ini apa gimana? tetap ada suatu kelainan. Kita bisa lihat bahwa dia demi untuk uang, dia bersedia untuk menjadi foto model kan, untuk menjadi model dengan telanjang, itu kan faktanya. Jadi dia tidak mengikuti norma yang ada. Kemudian demi uang lagi, anaknya akhirnya diperlakukan sebagaimana dilakukan sekarang dan dipertontonkan. Itu kembali lagi untuk uang. Jadi uang memang memegang peran besar, tapi sifat dia untuk misalnya mau memperlihatkan seluruh badannya demi uang dan untuk melakukan perbuatan dengan anak demi uang, itulah kelainannya. Atau ada nggak sih, berarti ibu ini sudah tidak ada rasa simpati atau sayang sama si anak, nah dia dikorbankan si anak ini. Biasanya ke orang ini pada umumnya mereka bukan tidak ada simpati pada anak, tapi ini demi uang. Sama seperti dia juga tetap ada simpati terhadap dirinya, tapi demi uang, dan memang senang untuk memperlihatkan bodinya secara telanjang. Jelas di sini tidak normalnya adalah bahwa dia berani untuk memperlihatkan badannya secara telanjang untuk dilihat orang banyak. Lalu kedua, bisa melakukan hubungan intim dengan anaknya yang masih berumur 5 tahun. Itu jelaskan kelainannya. Bukan kelainan sakit sampai sakit jiwa, tapi itu kelainan yang ada pada ibunya. Tapi dengan Sekarang tidak tahu kenapa dia lapor polisi. Mungkin orangnya juga sebetulnya tidak terlalu normal. Itu juga bisa terjadi. Tapi kita lihat, jadi memang kita perhatikan juga apakah dia betul-betul normal atau tidak. Tapi mungkin Bu, Tapi kalau hanya dari segi ini belum tentu tidak normal. kebutuhan. Saya pikir pada umumnya sudah bisa mengerti bahwa itu tidak normal. Jadi ini sesuatu yang lain dari lain. Karena itu jika diketahui baru kita atasi. Kita tidak bisa pada semua orang untuk satu kasus di antara berapa puluhan juta kita semua kita berikan pendidikan, kan sulit. Orang sudah tahu kan bahwa itu tidak boleh. Jadi bukan tidak tahunya, pengetahuan dia tetap cukup. Cuma bahwa dia tetap berani melakukan perbuatan itu yang akhirnya tidak normal.